Kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu tentang gereja yang kuat. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari lepas hari, setiap proses, setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya, ini sebenarnya melatih kita, mendidik kita, ya, membina kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang tidak akan tergoncangkan. Sekalipun memang ada begitu banyak persoalan hidup, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, ketika hati kita terus terbuka kepada karya-karya Allah, maka pertolongan Tuhan itu senantiasa dinyatakan atas hidup kita. Amin. Haleluya, luar biasa. Baik, kita akan belajar dalam firman Tuhan. Ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, surat Kolose adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang luar biasa yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Ya, dan ada banyak hal tentunya yang dia alami di dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran itu. Maka dari itu dia tidak pernah memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia terus berjuang untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik itu, untuk memberitakan kabar baik itu, untuk mengajarkan kabar baik itu, agar supaya setiap orang yang mendengar mereka diselamatkan. Setiap orang yang mendengar kabar baik itu, mereka memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang mendengar tentang berita-berita kabar baik itu, mereka hidup di dalam janji-janji Allah. Sekali lagi bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menggenapi seluruh rencana Allah selama dia ada di muka bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita hari ini akan belajar tentang gereja yang kuat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan gereja, ya. Nah, kalau kita bicara tentang gereja, orang punya perspektif adalah mereka melihat bangunan, ya, atau secara fisik. Ya, bangunan secara fisik, ya, itu dikatakan adalah gereja, ya. Dan masih banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman yang demikian, bahwa gereja itu adalah bangunan secara fisik, ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak usahlah orang-orang Kristen zaman sekarang. Murid-murid Yesus aja ketika bersama dengan Yesus pada waktu mereka melihat bait Allah begitu megahnya, begitu luar biasanya, begitu kokohnya, yang mereka kagum dengan semuanya itu. Tetapi Yesus berkata bahwa satu waktu kamu tidak akan melihat, ya, ada batu yang bersusun di atas batu yang lain, ya. Makanya Alkitab mencatat Yesus berkata bahwa rombaklah bait Allah ini, ya, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang bertanya, orang berkata, mana bisa, mana mungkin, ini bait Allah dibangun selama 46 tahun, mana bisa dia membangun dalam waktu 3 hari, ya. Tetapi ternyata saudara, sekali lagi manusia duniawi tidak akan pernah bisa memahami hal-hal rohani. Hal-hal rohani hanya bisa dipahami, hanya bisa dimengerti, ya, oleh orang-orang yang rohani, ya. Jadi Yesus tidak lagi bicara masalah fisik bangunan itu, ya, sebagai bait Allah, tetapi Yesus bicara tentang pribadi setiap orang, di mana kitalah bait Allah, kitalah gereja itu yang sesungguhnya. Jadi apa yang dimaksud dengan gereja? Ya, nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kata gereja dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata eklesia. Kata eklesia terbagi 2 bagian. Yang pertama adalah kata ek yang artinya keluar. Lalu yang kedua adalah klesia. Nah, klesia ini berasal dari kata kaleo sebetulnya, yang artinya adalah memanggil. Gereja itu bukan lagi secara fisik. Betul, kita masih membutuhkan yang namanya
tempat atau bangunan secara fisik untuk kita berkumpul. Tetapi ingat, gereja itu bukan bangunan secara fisik, tetapi hidup kita. Amin. Apa yang dimaksud dengan gereja? Jadi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil apa? Keluar. Dari mana saudara? Dari dunia ini. Dari mana? Dari kegelapan. Nah kalau kita dulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam duniawi, Allah panggil kita untuk keluar dari situ. Sekalipun memang kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita telah dipisahkan dari yang namanya dunia itu. Amin. Haleluya. Sehingga kehidupan kita itu sudah berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pada waktu saya bertobat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya tidak lagi seperti dulu. Jangan pula sudah hidup di dalam Yesus lalu kemudian aku masih seperti yang dulu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap bahwa hal ini tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, buktikan bahwa hidup kita telah menjadi terang bagi banyak orang. Ya, jangan pula kita sudah hidup di dalam Tuhan lalu kehidupan kita tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang masih ada di dunia ini. Ya. Jadi kumpulan orang yang dipanggil keluar. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, ya, coba kita lihat sebentar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi satu umat yang dipanggil keluar, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kegelapan kepada Yesus itu sendiri. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan gereja. Ya, jadi gereja sekali lagi saya katakan bahwa bukan lagi bangunan, memang betul kita masih butuh bangunan untuk tempat kita berkumpul, beribadah. Tetapi ingat bahwa gereja itu bukan bangunan secara fisik, tetapi setiap kita yang hidup di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Sayalah gereja, kitalah gereja. Haleluya. Di mana Allah berdiam sepenuhnya di dalam hidup kita. Ayat yang lain berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam, di mana Allah tinggal, di mana Allah melakukan banyak hal di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari kehidupan kita terus dibaharui. Kehidupan batinia kita terus dibaharui di dalam Dia. Ya, sehingga apa? Yang Rasul Paulus sampaikan adalah hidupku bukan aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa kekristenan itu tidak hanya sekedar agama. Kekristenan tidak hanya sekedar kumpul beribadah, tetapi kekristenan adalah bicara tentang bagaimana hayat hidup Yesus terekspresi di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dunia melihat benar mereka anak Allah. Wow. Amin. Luar biasa. Nah, kalau dunia lihat aduh masih sama. Ya. Banyak yang demikian saudara. Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terus selanjutnya bagaimana menjadi gereja yang kuat? Ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang kuat, orang percaya yang kuat di dalam Tuhan? Poin yang pertama, jadi ini bacaan kita tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan ada beberapa poin. Tapi saya tidak akan sampaikan semua hari ini, saya akan hanya bicara satu poin saja, yaitu hidup di dalam Dia. Ya, karena dibangun, berakar dan lain sebagainya, kita akan bicara di minggu-minggu selanjutnya. Ya, karena ada beberapa poin yang saya renungkan, ini sangat luar biasa sekali. Untuk menjadi gereja yang kuat, ya, bukan ditentukan dengan fasilitas, bukan ditentukan dengan artis-artis yang diundang datang lalu kemudian menjadi gereja yang kuat. Sekarang udah nggak zamannya lagi saudara. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu setiap gereja undang artis. Supaya apa? Supaya rame. Supaya apa? Dilihat, wah gereja itu luar biasa megah, luar biasa hebat dan lain sebagainya.
Zaman sekarang saudara itu enggak berlaku lagi. Haleluya. Karena enggak zamannya lagi seperti itu. Nah kalau gereja tidak hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus, hidup dipimpin oleh Allah, maka satu waktu ya sama hal terjadi di Eropa. Banyak gereja yang akhirnya dijual. Haleluya. Banyak gereja yang akhirnya tutup. Banyak gereja yang akhirnya terabaikan saudara. Kenapa? Karena gereja tidak dibangun, tidak hidup di dalam Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya sebuah rutinitas agamawi yang dikerjakan. Nah hal ini terjadi ketika kalau kita belajar tentang jemaat yang ada di Efesus pada akhirnya dimuntahkan gitu ya oleh Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa pertama Allah memuji mereka oleh karena ketekunan mereka, kesetiaan mereka, semangat mereka yang luar biasa. Ya. Tetapi ayat selanjutnya Tuhan memuntahkan mereka. Untuk apa? Supaya mereka kembali lagi kepada kasih yang semula. Nah kenapa? Padahal begitu luar biasa. Seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada cacat celah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Ya, ternyata ditemukan ada motivasi yang salah. Motivasi yang keliru. Ya. Jadi mereka melakukan setiap kegiatan dalam pelayanan, dalam gereja dan lain sebagainya. Bukan lagi berdasarkan kasih kepada Kristus. Tetapi menjadi sebuah rutinitas agamawi yang dikerjakan. Dan itu membuat Tuhan tidak senang. Ya. Nah jangan sampai hal ini terjadi di gereja-gereja. Ya, kita melakukan segala pelayanan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dia telah mengasihi kita, dia telah mengampuni kita, dia telah menyelamatkan hidup kita. Dia telah mengerjakan banyak hal yang luar biasa atas hidup kita. Nah kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hal yang harus kita lakukan adalah apa? Mengasihi dia. Ya, mencintai dia, hidup di dalam dia. Nah hidup di dalam dia artinya adalah menyatu, manunggal, senyawa, tidak terpisahkan. Itu hidup di dalam dia. Nah, sama seperti biasa kami bapak-bapak ya kadang kumpul gitu minum kopi ya. Nah minum kopi saudara itu bukan cuma hanya kopi yang diminum, tetapi ada gula di situ. Ya, ada apa lagi? Ada air. Lalu kemudian menjadi satu, dilarutkan menjadi satu dan tidak akan terpisahkan lagi. Sehingga dari tiga komponen yang ada menyatu, maka dibilanglah itu adalah apa? Kopi. Menyatu ya di dalam satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Nah, gereja Tuhan ya, setiap orang percaya itu betul-betul harus hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus. Saudara tidak mudah hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan. Ya, ada banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam Yesus itu sudah enak, saudara, salah. Konsep yang demikian, pengertian pemahaman yang demikian itu salah. Justru salah satu teladan yang Yesus tinggalkan kepada gerejanya adalah apa? Penderitaan. Maka jangan heran kalaupun hari ini gereja sedang mengalami yang namanya goncangan, mengalami yang namanya ujian, mengalami yang namanya tantangan dan lain sebagainya. Karena memang Yesus telah mengalami terlebih dahulu. Ya, oleh sebab itu saya percaya bahwa di tengah-tengah goncangan ya, apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya, pandemi COVID-19 ini, memang betul-betul membuat gereja ini semakin luar biasa. Haleluya. Dan sampai hari ini masih juga ada yang online, ya, ada juga yang sudah beribadah seperti kita. Haleluya. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka ada pembelaan di sana, ada pertolongan Tuhan. Ya, maka dari itu menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit saat ini, ya, kita harus hidup di dalam Dia. Karena kalau enggak, maka kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya mulai
meninggalkan ya persekutuan, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki satu keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena kalau sampai intimidasi iblis itu terus-menerus mulai menguasai hidup kita, maka sudahlah selesai. Ya. Jadi ini waktunya bagi iblis untuk betul-betul mempengaruhi seluruh kehidupan gereja Tuhan. Ya, apakah kita masih tetap kuat atau sudah lemah? Ya, karena iblis itu mencari waktu, mencari momen, mencari kesempatan di mana ketika gereja Tuhan mulai lengah, ya, maka di sanalah dia mulai memberikan asumsi-asumsi yang mengerikan, yang pada akhirnya membuat setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Allah mulai lemah, mulai tidak berdaya, mulai letih, lesu, loyo, lelah, ya, lambat laun is dead. Tapi saya percaya bahwa ini tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Karena kita tahu bahwa pada waktu hidup kita ada di dalam Dia, menyatu di dalam Yesus, manunggal di dalam firman, senyawa dengan rencana Allah, tidak terpisahkan dari kasih Allah itu, ya, maka percayalah Tuhanlah yang akan menjadi pembela bagi kita. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan memisahkan kita? Tidak ada, saudara, dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Maka dari itu, mari kita mau hidup di dalam Kristus itu sendiri. Lalu apa lagi? Nah, hidup di dalam Dia artinya hidup dalam apa? Firman. Ya, apalagi hidup dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Apalagi hidup mengasihi Tuhan. Hidup apalagi? Hidup melayani Dia dan pekerjaannya. Jadi orang yang hidup di dalam Dia adalah orang yang hidup dalam firman. Tidak mungkin kita hidup di dalam Yesus lalu kemudian kita tidak hidup dalam firman. Itu sudah satu paket, saudara. Nah, orang yang hidup di dalam Dia otomatis dia meminta Allah, meminta Roh Kudus untuk memimpin seluruh hidupnya. Sehingga apa sudah dikasih oleh Tuhan? Sehingga kita tidak terantuk batu, kita tidak terjatuh, kita tidak salah jalan, kita tidak salah melangkah, kita tidak salah bertindak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menjadi pemimpin hidup kita, yang terus mengarahkan kita berjalan dalam rencana Allah. Ya, nah ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, luar biasa, maka hidup kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Tuhan mengasihi kita, begitu juga dengan kita harus mengasihi Tuhan, melayani Dia dan pekerjaannya. Haleluya. Ini hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya jadi gereja Tuhan atau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi ada satu tanggung jawab di mana kita harus melayani Dia, melayani pekerjaannya apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar untuk setia, belajar untuk tetap bertekun, belajar untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dengan setia, dengan tekun. Karena ini bukti di mana kita hidup di dalam Dia. Nah, kita lihat ayat firman Tuhannya. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam Kolose pasal 2 tadi yang sudah kita bacakan, bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7 di situ dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ini Yesus memberikan satu gambaran di mana Yesus itu adalah apa? Pokok anggur, dan rantingnya itu siapa? Rantingnya itu adalah gereja Tuhan. Setiap kita orang yang percaya itu adalah ranting-rantingnya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk menjadi untuk ranting ini bisa menghasilkan buah atau hidup, otomatis harus tetap berada pada pokok anggur itu, pada pokoknya. Karena kalau ranting ini terpisah dari pokok, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering saya sampaikan bahwa lambat laun ranting tersebut akan apa? Kering, dan pada akhirnya dikumpulkan oleh orang lalu dibakar. Haleluya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kita, saudara. Sehebat-hebatnya kita, sekali lagi, ya sepintar-pintarnya kita, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita masih punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu pada waktu kita menyadari hal itu, mari kita yang terbatas ini tetap mau hidup di dalam Dia, pribadi yang besar, pribadi yang tidak pernah terbatas itu. Pada waktu kita hidup di dalam Dia, kita mengalami suplaian hayat ilahi yang luar biasa yang terus memenuhi hidup kita. Sehingga kehidupan rohani kita, iman kita, yang pengharapan kita, kasih kita itu terus diberi makanan setiap hari, setiap waktu, dan membuat hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi
kalau ranting ingin menghasilkan buah, ya harus tetap berada pada pokoknya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Makanya saya bilang tadi bahwa orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan harusnya hidupnya sudah berbeda. Haleluya. Untuk apa? Ya, kita dipanggil untuk tidak hanya sekedar diselamatkan, tetapi harus menghasilkan buah. Ya, membuktikan bahwa hidup kita tidak lagi seperti yang dulu, membuktikan bahwa hidup kita telah diubahkan, membuktikan bahwa hidup kita tidak sama lagi dengan yang dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu buah yang harus kita nyatakan, realisasikan ya di setiap hari-hari hidup kita. Sekali lagi ya, orang yang melihat kita melayani itu hanya di gereja ini saudara. Tetapi di luar sana ada begitu banyak mata yang melihat kehidupan kita. Apakah benar ya hidup kita ini sudah jadi berkat bagi banyak orang? Apakah benar hidup kita telah menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan? Ataukah sebaliknya bukannya menghasilkan buah tetapi menjadi apa? Batu sandungan ya. Saya berharap bahwa gereja Tuhan itu harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin, haleluya. Bukan jadi batu sandungan. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti meminta. Amin, haleluya. Karena Alkitab katakan mintalah maka kamu akan menerimanya. Ketoklah pintu maka apa? Pintu dibukakan. Carilah maka apa? Kita akan menemukan. Nah, kalau kita tidak minta bagaimana Tuhan mau jawab? Betul Tuhan tahu hati kita. Ya. Ada satu lagu yang saya ciptakan 2 hari yang lalu. Bapa, kau mengerti isi hatiku. Tak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tanganmu tak kurang panjang memberi pertolongan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti. Sampai jawaban doa itu kita terima. Sampai jawaban doa itu kita alami dalam hidup kita. Haleluya, luar biasa. Ya. Terus selanjutnya dikatakan bahwa Kolose pasal 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah apa? Tersembunyi segala harta, hikmat apa? Dan pengetahuan. Jadi ternyata di dalam dia kita tidak hanya menghasilkan buah, tetapi ada harta rohani yang kita terima di dalam Yesus. Ya, ada hikmat Allah yang Allah suplaikan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga apa? Saudara, kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Ya, dengan banyaknya kesulitan, persoalan yang terjadi dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita tidak ada hikmat Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang lemah yang tidak akan bisa mampu mengatasi persoalan hidup. Tapi kalau kita memiliki hikmat Allah, ya, maka saya percaya hikmat Allah itulah yang akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Makanya ayat yang lain katakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Sang Pencipta. Satu pribadi yang punya hikmat yang luar biasa. Itu sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, di mana bagaimana Salomo ya dengan hikmat Allah yang luar biasa sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dan tidak hanya itu saudara dikasih oleh Tuhan. Selama 40 tahun Salomo menjadi raja atas bangsa Israel. Allah mengaruniakan kedamaian, ketentraman yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi untuk seterusnya. Haleluya. Kenapa? Karena hanya kepada Salomo Allah menganugerahkan hal itu. Pada waktu kita merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Jadi hikmat bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya pengalaman, bukan karena makan garam yang banyak, makan cabai yang banyak, makan sayur-sayur yang banyak. Enggak saudara. Tetapi hikmat dari Allah itu berbeda hikmat dari dunia. Dan hikmat Allah itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan. Lalu kemudian ada pengetahuan.
Ya, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga pengenalan kita akan Kristus itu tidak biasa-biasa saudara, tetapi memang semakin dalam dan semakin dalam, dilengkapi dengan pengetahuan yang Allah wahyukan dalam hidup kita, membuat kita semakin mengerti, mengenal dengan benar tentang siapa Allah yang kita percayai. Ya, Efesus pasal 1 ayat 11, aku berkata di dalam Kristus, ya. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi hidup di dalam Kristus juga, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Allah itu ternyata kita memperoleh ya bagian yang telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Nah, kami yang dari semua ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang ada di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi ada bagian yang akan kita terima yang sudah Tuhan siapkan dalam seluruh kehidupan kita. Asalkan kita tetap hidup di dalam Dia sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi gereja atau orang percaya yang hidup di dalam Dia akan menjadi gereja yang pertama, yang menjadi gereja yang kuat. Yang kedua, terus menghasilkan buah seperti yang ayat firman Tuhan yang kita sudah bahas. Lalu kemudian ya, apalagi yang terus mengalami apa? Jawaban doa. Karena dikatakan tadi bahwa mintalah maka kita akan menerima. Asalkan kita hidup di dalam Dia. Lalu selanjutnya apalagi? Ya, orang yang hidup di dalam Dia, gereja yang hidup di dalam Yesus, ya. Mereka akan memperoleh harta surgawi, hidup dalam hikmat Tuhan dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, dan yang terakhir adalah mendapat bagian yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu bagian itu? Bagian itu adalah apa? Hidup yang kekal. Apalagi memerintah bersama dengan Kristus. Tuhan. Lalu apalagi? Ya, maka kita akan memperoleh mahkota yang telah dijanjikan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang telah Allah sediakan, Allah siapkan untuk semua orang yang hidup di dalam Dia. Haleluya. Nah, untuk kita mengalami semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam Dia. Amin. Memang betul ada banyak hal yang membuat kita kadang tergoncangkan, membuat kita kadang lemah, membuat kadang kita tidak berdaya. Tetapi percayalah, orang yang hidup di dalam Dia, mereka akan bagaikan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, yang mengatasi semua badai, yang berjalan tidak akan menjadi lelah, yang berlari tidak akan menjadi letih. Kenapa? Karena ada kekuatan baru yang Allah berikan di dalam seluruh kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Dia. Oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk tetap hidup di dalam Dia. Karena dengan demikian kita akan menjadi gereja yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Kita akan terus mengalami jawaban-jawaban doa. Dari setiap doa-doa kita sudah dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita akan memiliki harta surgawi. Kita akan memiliki hikmat yang Tuhan berikan. Dan kita akan memiliki pengetahuan untuk mengenal Allah dengan benar. Lalu apalagi sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima bagian yang telah dijanjikan oleh Bapa bagi setiap orang yang hidup di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.